Ketua, Anda di sini. Biar ku usir dia. Kalau anakku masih hidup, dia udah sebesar ini. Kasih dia makan. Baik, Pak. Ketua. Ini Harganya berapa, Pak? Pak, Kalau mau bayar, 1.000 aja. aku nggak punya 1.000. Pak, bisa tunggu 3 hari. Kalau udah makan, aku bisa kerja cari uang. Masih kecil udah mau kerja cari uang. Anak yang baik. semangat, nak. Ketua. Deal bagus. Sufang, hotelmu. Pakai bahan murahan, debu pelanggan. Ada apa? Guru, ini salahku. Aku nggak mau dipenjara. Tolong aku. Tolong. Sini. Aku gurumu. Kesalahan ini biar aku tanggung. Mulai sekarang, hotel ini Kamu yang kelola. Guru, tenang aja. Kalau kau kembali, hotel ini tetap punyamu. Bagianmu nggak berubah. Pak Manshu, suatu hari aku pasti balas budi. Aku janji. Sufang, kamu bebas sekarang. Terima kasih, Pak. Kamu Sufang? Itu, yang koki itu? Iya, aku Sufeng. Kita tanya itu kamu. Masak di penjara. Kasih bos long bubur encer tiap hari. Ini, Bos long? Iya. Bos long. Bos long. Sikju ini, kenapa? Atau kamu bodoh? Mau? Bodoh? Lepaskan dia. Asyu udah selamatkan nyawaku, aku berhutang. Bukan cari masalah. Asyu, ingat aku? Aku long kecil. Waktu di dalam, kita sesel bareng. Makan buburmu 3 tahun. Sembuhkan sakit lambungku. Aku kesini mau tawarin kamu kerja tukang koki di hotelku. Buka koki di hotelku. 30 juta setahun plus 30%. Bagi hasil. Bos Long, aku udah tua sekarang. Tawaran baik ini, aku paham. Tawaran ini, aku nggak bisa. Pak Shu, nggak perlu banyak kerja. Cukup awasi anak-anak muda itu. Kasih mereka tips. Sekarang, aku cuma mau jadi orang biasa. Baiklah. Kalau Pak Shu memang mau, saya nggak maksa. Nanti kalau butuh apa-apa, bilang aja. Lima 15 tahun. Rasanya kayak seumur hidup. Aku penasaran di mana kabar mereka. Cari Wuyi dulu. Ambil bagianku selama ini. Terus sahamnya kasih semua ke dia. Setelah itu, waktunya pensiun. Ruskin, Fasyu keluar duluan. Orang kita kelewatan dia. Apa? Gimana bisa kalian gagal? Hotel Haicheng,
Dia pasti ke sana. Kumpulin semua sekarang. Di Hotel Haicheng. Siap, bos. Paman Chu, aku balik buat kamu. Mas Wu, udah balik. Harga miras naik. Biaya hotel terus naik. Naik harganya? Pakai yang murah aja. Ini anggur 50.000. Tempel label, jual 2 juta. Atau tambahin air. Makin banyak, makin cuan. Tapi kalau tamu nanya soal rasanya, Kalau nanya, bilang resep rahasia chef. Edisi terbatas. Dia nggak mau, yang lain mau. Udah bertahun-tahun, masih perlu diajarin. Bos Wu emang pinter banget. Ayi, Gelandangan dari mana ini? Ngemis di depan hotel kita. Usir dia. Ini aku. Guru, Berhenti. Kok keluar hari ini? Aku udah kirim kabar bulan lalu. Bilang keluar hari ini, nggak dapat. guru keluar hari ini? Kok nggak bilang ke aku? begitu dengar, langsung aku kasih tahu. Masih cari alasan? Sekarang juga siapin pesta sambutan. Siap, bos. Ayi, mungkin dia lupa. Jangan pukul dia. Tuan, dengar ya, serahin ke aku. Aku bilang, ya, zaman sekarang udah makin parah. Anak-anak kurang ajar, harus diajarin sopan. Biar aku kasih pelajaran. Dingin di sini. Ayo, masuk yuk. Tuan, bersih ini 15 tahun. Aku simpan buat kamu. Ayo, sini. Ayo. Cepat. Sekarang kamu udah balik. Ini milikmu lagi. Ayi, aku udah mau pensiun. Ayo. Versi ini, kamu yang ambil. Cocok buat kamu. Pensiun? Iya. Aku balik kali ini. Pertama, ketemu kamu. Kedua, ambil bagian keuntunganku. Biar aku bisa pensiun tenang. Keuntungan? Dividen. Panggil CFO. Baik. Pak Wu, Cek pembukuan perusahaan. Berapa yang tuan besar harus terima? Pak Wu, selama 15 tahun, Hotel Haicheng terus merugi. Total dividen Tuan Chu. 0. Apa? 15 tahun lalu, Hotel Haicheng adalah hotel terbaik di Haicheng. Walau kejadian itu merugikan kita, harusnya nggak sampai 0 untungnya kan? Tuan, begini ceritanya. 15 tahun lalu, waktu tuan baru masuk, properti lagi booming. Jadi saya pakai uang perusahaan buat beli properti. Saya pikir bisa nambah untung, tuan. Tapi siapa sangka harga anjlok beberapa tahun ini. Jadi uangnya... Apa? Kamu? Tuan. Ya. Pasarnya ambruk. Itu sial namanya. Bukan salah saya. Berapa yang hilang? Sekarang sisa berapa? Tuan, saya jujur saja. Saya pakai leverage. Perusahaan udah nggak ada sisa. Kita juga punya utang. Miliaran. Tuan, tenang saja. Anda nggak berhutang ini. Udah saya urus untuk Anda.
diurus untuk saya? Saya lupakan ini. Carikan saya kerja di perusahaan kamu. Saya perlu cari uang buat hari tua. Boleh, nggak masalah. Kebetulan kita lagi kurang orang. Cepat, antar Pak Shu ke tempat kerja. Bos Wu tersayang. Aktingku bagus kan? Jadi, Mau dia kerja apa? Dapur butuh tukang cuci piring. Ya aja. Baik, Bu. Bos Wu. Xiu Feng. Masih mau uang? Kamu cuma pengemis rendahan. Sekarang. Bos kita Shu terlihat di Hotel Haicheng. Berangkat sekarang. Ini apa? Bukannya kamu minta Pak Wu cariin kamu kerja dapur hotel sini. Butuh tukang cuci piring. Ini bukannya Xu Feng, si Dewa Koki. Katanya, dia yang bangun hotel ini. Kamu bilang apa? Wu Yi nyuruh aku cuci piring. Pak Wu manggil kamu guru. Terus kamu ngerasa hebat? Kami kasih kamu kerja. Jangan banyak minta. Lihat Pak Shu ini, etos kerjanya. Belajar dari dia. Hei, masih ada piring kotor lagi? Nih, aku ada. Biar Pak Shu. Bersihin ini semua. manajer Wang, orang terkaya. Mangkuk anjing Pak Li. Belum dicuci. Pas banget. Xu Feng. Pak Shu, sini. Cuci ini dulu. Ingat, laki sukanya bersih. Gosok 6 kali. Kamu nyuruh aku cuci mangkok, anjing? Pak Li itu orang terkaya di kota ini. Dan anjingnya ras murni dari luar negeri. Lebih mahal dari kamu. Disuruh cuci itu. Udah untung banget. Iya, kerjain aja. Jangan banyak ngeluh. Kalian keterlaluan. Aku keluar. Kamu pikir bisa seenaknya keluar masuk? Ini bukan dapur kamu. Panggil Wu Yi ke sini, biar aku lurusin. Kamu berani sama siapa? Penjaga. Kasih dia pelajaran. Berhenti! VP Wang, Ada perlu apa ke sini? kalau aku nggak datang, kalian bocah-bocah ini Bakal hancurin tempat ini. mukul orang. Kalian pikir dapur ini Markas preman. Itu cuma gosip. Salah paham. Ini semua salah si tua Bangka. Guru. Kenapa kamu Kamu yang lakuin semua ini? VP Wang, saya jelaskan. Biar aku jelaskan. tahu dia siapa? Xu Feng, pendiri Hotel Haicheng. Hidupku sendiri. Tanpa beliau, Kalian semua bisa ada di sini. Sudahlah, yang terjadi hari ini cukup sampai sini. Tuan, jangan ikut campur. Aku Wang De. Paling benci
sama pengkhianat bermuka dua yang nggak tahu terima kasih. Jangan, tolong. Wakil GM Wang, aku salah. Aku salah. Ampuni aku. Kamu salah. Minta maaf sama dia. Rasyu, maafkan aku. Aku beneran tulus. Aku tulus minta maaf sama kamu. Tolong maafin aku. Udahlah, masalah hari ini cukup sampai sini. Kalau bukan karena Tuan yang minta, udah kukuliti kamu, bikin tuanku cuci piring. Aku laporin ke kakak senior, biar dia urus. Soal ini, GM-mu yang nyuruh aku lakuin. Aku pergi. Tuan, kamu nggak boleh pergi. Kamu nggak boleh pergi. Apa ini? Guru. Bajingan ini ngebully kamu. Dia langgar aturan. Tapi kamu senior di sini. Harusnya kamu lebih paham. Karena dia suruh kamu cuci. Jadi kamu Nggak bisa berhenti di tengah jalan, kan? Ade, Kamu apa? Hah? Wakil Presiden Wang suruh kamu cuci. Udah ya. Guru. Mereka semua bilang kamu. Kayak, ini dewa masak. Mangkuk-mangkuk ini. kelihatan bersih sih. Lanjutin terus. Gue bisa minta dia kasih kamu tambahan 100.000 per bulan. Cepat cuci. Apa? Nunggu bantuan? Guru, lengan baju kamu itu lebih bersih dari lap ini. Pakai aja lengan baju lo. Tetap aja. Wakil Presiden Wang. Lo emang pintar cari hiburan ya? Ada. Gimana kabarnya? Senior, skill, cuci piring, si master. Lumayan tuh. Iya dong. Lihat nih mangkuknya. Tolong semua satu-satu. Master, kalau dulu lo nggak jadi koki. Sayang banget. Bakat lo kebuang sia-sia. Terus gosok. Wang Chai masih nunggu. Mangkuk anjingnya yang lo cuci. Bentar lagi, Pakin dari Jinhai Group Beijing mau datang bersihin mangkuk ini. Kalau dia lihat satu aja kotor, lo tanggung jawab sama gue. Pakin, baru chat. Puyi sama Wang De lagi di dapur. Ngejek Pak Shu. Apa? Dasar brengsek. Ngebut dong. Puyi Wang De. Dulu aku bawa kalian dari panti asuhan. Aku kasih kalian makan. Kasih kalian baju. Tanpa aku, kalian udah mati kelaparan di jalan. Kalian berdua, apa kalian nggak punya hati nurani? Guru, mau ceramahin kita lagi dengan ajaranmu itu. Kakak, menurutmu dia bakal ambil penggaris kecil itu? Terus pukul tangan kita? Aduh, aku takut banget sekarang. Aku ajarin kalian benar. Apa itu salah? Ajarannya sih benar. Kamu yang salah. Kamu pikir masih jadi dewa koki? Kamu cuman pecundang yang dipenjara 15 tahun. Ngajarin kita? Siapa kamu? 15 tahun ini, aku dipenjara demi siapa? Aku tahu kamu dipenjara demi aku. Tapi kamu emang pantas. Apa katamu? Aku yang jebak kamu masuk penjara waktu itu. Jadi, gimana? Kaget? Guru, kau itu dewa koki di negara kita. Kau terkenal. Kalau kau nggak masuk, Gimana kami bisa naik? Demi kalian berdua, aku udah susah payah. Jangan bilang kau pikir berbuat baik pasti dibalas. Di dunia ini, Cuma yang kejam yang menang. Orang lemah kayak kau. pantas diinjak-injak. Oke, masa lalu udah aku lupain. Aku nggak mau debat siapa yang benar atau salah lagi. Aku cuma mau uangku. Itu dana pensiunku. Pikir deh, aku di penjara 15 tahun buat kalian. Mau uang? Cek ini 20 juta. Tapi itu cara minta. Pengemis di jalan aja tahu. Harus ngomong yang manis. Aku Salah. Kau harus berlutut ke Pak U. Wih, kamu tahu apa yang kamu lakukan?
Aku ini gurumu. Guru sehari. Ayah seumur hidup. Aku nggak minta kamu hormati aku. Tapi setidaknya tunjukkan sedikit rasa hormat. Guru sehari. Ayah seumur hidup. Jangan lupa. Aku nggak pernah punya ayah. Hormat. Kamu nggak pantas. Dasar tua bangka. Berlutut di depan bosmu. Sekarang. Berlutut. Kamu. Aku hitung sampai 3. Kalau nggak berlutut, uangnya hilang. 3, 2, 1. Tunggu. Berlutut. Menyedihkan. Hai, siapa kamu? Kakinya bagus tuh. Sekarang, boleh aku ambil uangnya? Wuyi. Kamu. Uang arwah. Waduh, 8 juta. 8. Bahkan 200. Aku sanggup. Kalau kamu mati, Aku bakal buat kamu. Masih melawan? paksa dia berlutut yang benar. Kalian berdua binatang. Nggak takut kena karma. Karma? Aku berdiri di sini. Coba lihat dia berani sambar aku. Berhenti. Berhenti. Siapa kamu? Ini Hotel Haicheng. Bangun. Mundur. Ada apa ini? Paman Shu, nggak apa. Aku telat datang. Kamu. Dulu, waktu aku kelaparan, di hotel ini, Paman kasih aku roti. Ingat? Kamu. Anak kecil itu. Paman Shu, Paman selamatkan nyawaku. Aku kembali buat Paman, untuk balas budi. Wah. Pengemis kotor dari dulu itu. Di kos jalanan kecil. Bikin masalah di dapur hotel kita. Kalian berdua mau mati ya? Dasar sampah kalian berdua. Paman Shu besarin kalian puluhan tahun. Dan ini balasan kalian? Anak muda, pergi aja. Kamu nggak bisa lawan mereka. Pergi sekarang. Paman Shu, tenang. Aku paham kok. Kamu tahu apa yang kamu lakuin? Kamu tahu siapa backing hotel ini? Hari ini aku ajarin kamu. Selalu ada yang lebih kuat. Selalu. Dasar bajingan nggak punya hati. Hari ini aku tunjukin apa itu pembalasan. Jangan gerak. Gue peringatin loh. Hotel Haicheng kita ini dibackingin sama grup Jinhai dari ibu kota. Bener tuh. Gue kasih tahu ya. Pak Kim dari Jinhai mau datang inspeksi hotel kita. Kalau dia lihat ini, Lo nggak bakal dibiarin lolos. Oh ya, lo beneran kenal Pak Kim dari Jinhai? Grup Jinhai. Makin. Master, lo di penjara 15 tahun. Segitu kudatnya lo sama dunia luar, masa nggak tahu grup Jinhai? Jinhai itu nomor 1 di ibu kota. Jaringan restoran terbesar se-Indonesia. CEO Jinhai itu hartanya miliaran. Ngelindes lo sama pengemis kecil ini lebih gampang dari nginjak semut. Anak muda, dengerin gue. Biar gue yang urus. Serahin ke gue. Pergi sekarang. Pergi. Paman Shu, Tenang aja. Pengemis kecil. Lo nggak bakal nangis sebelum lihat. Keti mati. Bro, Lo nggak kenal. Asistennya Pak Kim. Teman dia tanya Pak Kim di mana? Dia di mana? Lo kenal mereka? Enggak. Anak muda, tetap tenang. Jangan sampai gue hancurin masa depan lo. Pergi aja. Paman Shu, percaya sama gue. Kebenaran menang. Hari ini gue mau lihat apalagi yang lo punya. Pak Zhang. Pak Zhang, ya, ini aku, Wuyi. Tuh, iya. Dari Hotel Haicheng. Aku mau tanya, aku cuma mau tahu. Pak Kim kan bilang mau inspeksi hotel kita. Kapan dia datang? Pak Zhang bilang, dia lagi cek jadwal Pak Kim sekarang. pengemis kecil. Takut sekarang kan? Tapi mungkin aku kasih satu kesempatan. Berlutut ke Pak Wu. Dan minta maaf. Aku juga kasih satu kesempatan. Berlutut ke Paman Shu dan minta maaf. Kamu cari mati ya? Kamu udah macam-macam. Berarti lawan Jinhai. Berarti lawan Pak Kim. Kalau Pak Kim jentikan jari, perusahaan kecilmu bakal hancur. Kita lihat saja nanti.
Ini Zhang Cheng dari Hai Cheng. Dia telepon, tanya kapan Anda datang. Jadi dia orangnya, manajer cabang kecil. Berani pura-pura jadi asistenku, kasih dia 10 menit buat kesini. Sekarang. Kamu punya 10 menit. Ke Hotel Hai Cheng. Acting bagus. Kelihatan nyata banget. Dulu, kelaparan bikin otakmu rusak. Udah punya uang sekarang, kenapa nggak ke dokter dulu? Anak muda, Taman Shu, aku gagal ngatur. Stafku ikut sampai ini dan bertingkah. Kejadian hari ini, aku akan beresin. Omong besar. Mending pikirin, gimana jelasin ini ke Pak Kin. Permisi. Pak Zhang, Anda sudah datang. Ada yang menghina Anda. Dan juga mereka bilang Anda pura-pura jadi ajudan Pak Kin. Mau hajar Anda. Hentikan. Aku yang bilang semua itu, jangan libatkan dia. Terserah kalian. Lawan aku. Taman Shu, Sufeng, kamu tuh sok jagoan banget. Udah kebiasaannya. Dengar ya, kali ini dia bikin marah asisten Pak Kin. Nggak gampang beres. Kali ini nggak. Pak Zhang, gimana kalau kita patahkan kaki si tua ini? Dulu, baru hajar bocah ini. Kamu tahu dia siapa? Kamu gila ya? Berani-beraninya menghina grup Jinhai di depan muka mereka. Pak Zhang, Tangkap dia sekarang. Zhang Cheng, mau bunuh aku ya? Pak Zhang, Anda nggak berani. Aku berani. Bunuh dia. Kemari kamu. Pak Zhang. Pak Kin. Ngapain sih, Jang? Asisten Zhang. Dia cuma pengemis. Meskipun dia beruntung, dapat duit. Ke grup Jinhai. Dia bukan siapa-siapa. Diam. Tuan Kin. Ini semua nggak ada hubungannya sama saya. Tuan Kin. Tunggu. Dia dari grup Jinhai. Tuan Kin. Dasar dua orang bodoh. Baru ngerti sekarang. Hah? Ini nggak ada hubungannya sama kalian, tapi pura-pura jadi asistenku. Kerja sama sampai ini. Bikin masalah. Itu salahmu. Tuan Kin, tolong dengerin dulu. Kamu bilang di Hai Cheng, cari partner. Dua pecundang ini, aku sama mereka. Cuma partner, itu aja. Nggak ada yang lain. Si bohong. Kalau kamu nggak pakai nama perusahaan buat sok jagoan, malah berani mereka bikin ulah kayak gini. Aku yang angkat kamu jadi manajer cabang Hai Cheng, dan ini hasilnya. Copot semua jabatannya sekarang. Jangan begini. Bagian HRD, pecat Zhang Cheng dari semua posisi di perusahaan. Pak Kin. Kalian berdua sampah nggak berguna. Berlutut sekarang. Pak Kin. Kami salah, Pak Kin. Pak Kin. Kami tahu kami salah. Saya buta. Saya nggak tahu siapa Anda. Pak Kin. Bukan aku yang harus kalian mohon. Tuan. Ampuni saya. Tuan. Saya tahu saya salah. Kami nggak akan ulangi lagi. Nggak lagi. Sekarang baru tahu kalian salah. Ada telat kan? Penjaga. Tunggu. Karena mereka berdua muridku. Aku harus bersikap sendiri. Guru. Jangan guru. Guru. Kami tahu kami salah. Guru itu seperti ayah. Pengkhianat tak akan diampuni. Menurut aturan Hai Cheng, melawan gurumu berarti hukuman penguasa. Sekarang, kalian berdua. Apa kalian menyesal sekarang? Guru. Guru selalu Menganggapku seperti anak sendiri. guru. Guru selalu berbuat baik seumur hidup. Tolong saja. Ampuni aku kali ini. Kau nggak beneran percaya. Kebaikan itu dibalas kan? Di dunia sekarang ini, cuman yang kejam yang menang pada akhirnya. Hati lembut sepertimu. Pantas ditindas. Aku seumur hidup berbuat baik. Aku besarkan kalian seperti anakku sendiri, dan kalian menjebakku. Memasukkanku ke penjara 15 tahun. Memaksaku. Mencuci mangkuk anjing. Memukuliku babak belur. Apa orang baik?
Pantai ditindas oleh kalian. Kalian berdua. Urus sendiri. Lakukan sekarang. Perlu bantuanku? Kakak, Tolong aku. cukup. Paman Shu, dua orang ini jahat. Nggak bisa dimaafin. Aku masak dari umur 9. Guruku bilang, Toki banyak bunuh makhluk. Kita harus berbuat baik seumur hidup. Dan jangan pernah menyakiti siapapun. Aku nggak bisa langgar aturan itu. Paman Shu. Betul, terima kasih guru. Tapi, Uang yang kau utang padaku, bayar dulu. Guru, 50 juta di sini. Kali ini, Ini asli. Ini untuk semua sahammu. Oh, guru, narko ada sekitar 5 juta. Anggap aja hadiah buat kamu. Guru, ini catatan sahamnya. Tiap transaksi, semua tercatat. Sekarang dengerin. Tapi uang ini bisa balas Paman Shu yang besarin kamu. Atau 15 tahun di penjara. Pakin, kalau gitu bilang, kamu mau apa? Lepaskan kami. Saham yang kamu pegang, Paman Shu kasih semua. Kembalikan hari ini juga. Tuan, dengar dulu dong. Kita masih harus cari makan kan? Cari makan? Semua Paman Shu kasih ke kamu. Tanpa Paman Shu, kalian udah mati kelaparan. Kamu punya 10 menit. Kalau nggak dikembalikan, gue pastikan di negara ini kamu nggak punya tempat. Mau ngemis pun nggak bisa. Kamu lagi uji kesabaranku. Enggak, kami. tanda tangan. Tanda tangan sekarang. Pakin, lihat. Kami udah tanda tangan kayak minta sisain kami uang buat hidup dong. Boleh simpan yang ada di rekening. Tapi gue peringatkan, kalau salah lagi, kamu kehilangan semuanya. Makasih, Pak. Saya nggak akan salah lagi. Dan kamu, Saya jauh lebih baik. Ini nggak adil banget. jangan panggil aku Pakin. Kamu dipecat. Bawa dia. Pakin, aku nggak bersalah. Pakin. Makasih buat hari ini. Paman Shu, dulu waktu aku gelandangan, Paman yang selamatkan aku. Mulai sekarang, Paman udah selamatkan aku. Bangun. lihat kamu tumbuh jadi laki-laki sejati kayak gini. Paman bangga banget. Paman Shu, dulu Paman kasih aku shawl. Itu bikin aku hangat waktu itu. Sekarang, giliran aku yang jaga Paman. Terus hidup ya. Kamu ingat, Paman Shu, jadi nanti rencananya apa? Dua murid aku. Nggak bisa diandalin. Aku cuma mau pulang ke rumah. Paman Shu, aku antar. Paman Shu, katanya Paman nggak pernah nikah, masih ada keluarga. Orang tuaku meninggal muda. Abangku yang besarin aku. Aku masih punya abang, kakak ipar, dan keponakan. Kali ini aku pulang buat kasih mereka uang. Kalau mereka baik-baik, aku tenang. Keluarga abangmu pasti baik kayak kamu. Keponakanmu sekarang kerja di mana? Terakhir aku dengar, dia baru kena PHK. Masih nyari. Paman Shu, aku mau keponakanmu kerja di Jinhai Group.
Aku akan jaga dia baik. Keluarga abangmu nggak khawatir. Aku nggak tahu. Yakin, aku nggak mau kamu langgar aturan buat aku. Paman Shu, aku percaya karaktermu. Udah diputusin. Ma, aku dengar Xiu Feng udah pulang. Apa? Si kembali siang itu bukannya dia di penjara? Betul. Aku dengar dari staf Hotel Haicheng. Dia keluar hari ini. Langsung ke Hotel Haicheng dulu. Bikin Pak Wu marah. Si pembawa sial itu berani-beraninya lawan Pak Wu. Aku bilang ya, dia cuma bikin masalah. Ya. Nggak boleh, jangan biarkan dia masuk. Oke, Ma. Jadi, aku jaga pintu. Kalau dia datang, aku usir dia. Tunggu dulu. Pakai otak dong. Kamu sama kayak bapakmu. Udah banget. Terus, Ma, kita di mana? Rumah kita mau digusur. Kalau dia tahu, pasti dia mau minta bagiannya. Kalau kamu usir dia bakal curiga. Pasti dia balik lagi nanti. Terus gimana? Oke, sembunyiin dulu semua barang berharga. Simpan semuanya. Barang? Pas dia datang, kita pura-pura miskin. Terus, dia bakal lihat kita nggak punya apa-apa. Dia pasti pergi sendiri. Oke, paham. Siap. Cepat. Pak Qin, ini dia. Rumah ini, aku yang bayar. Buat adikku, udah 10 tahun. Zaman udah beda. Paham. Paman Shu, baru dapat kabar kantor. Dokumen penting, perlu tanda tangan. Aku pergi dulu. Pak Qin, kerjaan lebih penting. Silakan. Nanti ketemu. Pergi aja. Tadi mobilnya. Biarin, mereka balik bentar lagi. Kak, adik, aku pulang. Aku pulang. Hei, kalian berdua. Aku pulang. Bang, kamu udah pulang. Cakap, baru keluar hari ini. Harus ketemu kalian dulu. Dia mana? Di rumah? Abangmu pergi ke sawah. Belum pulang. Abangku, masih kerja keras ya? Kakak, kamu tua. Kita miskin. Nggak punya uang, nggak bisa manja kayak orang kota. Kakak, selama ini, hidup seberat ini. Ya begitulah. Kamu tahu sendiri ya abangmu. Dia nggak guna, cuma petani doang. Seumur hidup cuma garap sawah. Terus, keponakanmu kena PHK. Aman. Aman udah pulang. Xiaogang. Kakimu kenapa? Ini. Ya, jangan tanya. Waktu itu naik motor, kakinya patah. Ya. Jadi ya, makanya dia kena PHK. Udah ke dokter? Ya, kita nggak punya uang. Makan aja susah. Iya. Kakak, tulang patah. Itu bukan hal kecil. Nih, rumah sakit. Serahin ke aku. Ma, Aku udah acting kasihan. Kenapa dia nggak pergi? Dia nggak tahu malu. Lama saja dia di penjara. Penjara. Kak, airnya habis. Aku rebus dulu ya. Nggak bisa bayar tagihan. Iya, airnya diputus. Apa? Airnya aja udah nggak ada. Kita beneran nggak sanggup bayar tagihan air. Menurutku, kamu harusnya cari tempat lain. Mana? Tak, kakak tahu kan? Orang tuaku udah nggak ada. Abang satu-satunya keluargaku. Tempat ini, satu-satunya rumahku. Jujur aja ya, sekarang ini kita aja susah makan. Kita nggak bisa nanggung kamu. Kamu harus pergi, cari jalan sendiri. Paman, kaki paman sakit. Biar aku bantu. Xiaogang, kakimu.
Paman, ayo lagi. Yuk. Xiaogang, itu Ini. Pasti ada anak yang bikin. Siapa sih? Di tembok kita. Coret-coret gini. Kalau ketemu, kupatahkan kakinya. Xiaogang, kakimu udah sembuh. Ya, paman. Oh gitu paman pulang. Aku senang banget. Gimana rasanya? Cepat sembuhnya. Iya kan? Jangan. ada apa sih? Iya bener, rumah ini mau dibongkar. Tapi itu bukan urusan kamu. Kak, kayaknya kakak salah paham. Aku pulang. Cuman mau ketemu kakak sama abang. Dan uang ini. Salah paham? Kamu duluan yang bayar uang. Dengerin ya. Rumah ini, kamu yang bayar bangunnya. Tapi nama kamu nggak ada di sertifikat uang ganti rugi. Kamu nggak bakal dapat sepeser pun. Betul. Uang rumah. Kami dapat itu dari kamu Adil. Jangan harap balik sepeser. Oh gitu ya. Kamu pikir aku kesini buat rebutan harta? Emang bukan. Kalau kamu pintar, pergi sendiri aja. Aduh, tas Paman Shu ada di sini. Kalau dia tahu hilang, dia khawatir. Putar balik. Bukin, tapi berkasnya... Berkas bisa nanti. Putar balik sekarang, antarin tasnya dulu. Baik. Kalian salah paham. Aku cuma mau ketemu kalian. Aku nggak mau uang kalian. Kamu di penjara 15 tahun. Dan sekarang kamu nggak bisa makan. Kalau nggak numpang sama kita, mau kelaparan? Mah, dia cuma datang ngemis di rumah kita. Gengsi banget nyakuin. Itu keterlaluan banget. Aku beneran punya uang. Uang? Wah, lucu banget. Jatuh dari langit ya. Kalau kamu hoki, nggak bakal dipenjara 15 tahun. Kan? Uang ini bagianku dari 15 tahun lalu. Puyi yang kasih. Aduh, kocak banget. Kamu bikin Pak Wu marah, terus dia kasih uang? Dia gila apa gimana? Dari mana kamu tahu? Aku berantem sama Wuyi. Dengerin ya. Jadi, Pak Wu sama aku itu deket banget. Waktu makan bareng, dia janji jadiin aku manajer hotel Haicheng. Kamu pikir kita orang kampung yang bego? Mau nipu kita? Nggak mungkin banget. Dengerin ya. Wuyi itu bukan cowok baik. Jauhi dia. Putus sama dia. Kami udah tangkap basah kamu. Sekarang mau balik nyalahin kami, hah? Kamu deket banget sama Wuyi. Suatu hari, dia bakal nyara kamu jatuh. Menurutku, kalau kami percaya omongan kamu, itu kan yang kamu mau, iya kan? Ma, jangan buang kata. Kalau kamu pintar, pergi sekarang. Kamu nggak disambut di sini. Bisa enggak? Dengerin satu hal lagi. Enggak. Kalau kamu nggak pergi, aku telepon Pak Wu sekarang. Oke. Aku nggak lama kok. Aku cuma mau nunggu dia. Ketemu sekali. Terus aku pergi, oke? Nggak boleh. Keluarga Shu kamu kan bangkrut semua. Kakak kamu udah cukup bawa sial. Apa bawa sial mau ketemu? Biar sial keluarga kita. Nggak akan. Pergi sekarang juga. Berhenti. Abang, udah pulang. Abang, bertahun-tahun. Abang udah menderita. Ngapain sih kamu? Ngapain? Bantukan lu. Bersihin rumah. Jangan ikut campur. Bener. Dia datang ngemis ke rumah kita. Nggak mau pergi. Sugang. Dia itu paman lo. Jaga mulut lo. Paman. Dia di penjara 15 tahun. Dia pecundang. Bukan paman gue. Diam. Dulu, paman lo bawa kamu ke kota buat sekolah. Cariin kamu kerja di hotel juga. Kamu ikut tawuran di sekolah. Nyuri duit dan judi di tempat kerja. Paman lo yang beresin semua. Dia udah banyak bantu kamu. Gak bisa kamu khianatin dia. Dan kamu, sejak Xu Feng kerja, dia kurang bantu keluarga kita. Bahkan rumah ini, dia yang bayarin. Tanpa dia, kita masih di kampung. Kamu nggak tahu sopan santun ya? Sushan. Oh, udah gede ya? Berani ceramahin gue. Gue kepala rumah. Gue berhak megur lo. Kesetan kepala rumah. Lo mau gue hajar, ha? Gue. Bang, lo nggak apa-apa. Ayah, ini lo. Yuk, lo malukan. Xiaogang, dia tetap ayahmu. Kok bisa lo gitu sama dia? Emang selalu gitu. Udah belasan tahun. Siapa nanya lo orang luar? Gue kasih tahu ya, lo bikin bosmu marah. Lo cuma bikin masalah. Kalau lo tinggal sini, lo nyusahin kita. Pergi sana lo.
sayang. Oke, udahlah. Dia adik kandung gue. Satu-satunya adik gue. Kasih gue muka. Kalau gue nggak kasih muka, dia nggak bakal masuk sini. Dengerin, hari ini gue kasih lo 2 pilihan. Shufang pergi, atau kalian berdua pergi. Ya udah, selesai. Kalian semua keterlaluan. Abangku cuma petani. Tapi dia hidup benar seumur hidupnya. Dia yang jaga keluarga ini. Kamu, kok bisa sih? Nggak adil banget. Ngomong apa? Dia yang jaga keluarga ini. Jadi aku sama ibu cuma benalu. Bukan gitu maksudku. Tapi perlakuin abangku gini. Aku nggak bisa diam aja. Abang, udahlah, biarin aja. Mungkin kamu pergi aja. Apa? Nggak dengar dia ngomong, kebangun nyuruh kamu pergi. Keluar dari rumahku. Ayahku sekarang di pihak kita. Jadi ngapain? Ikut campur? Pergi. Abang, aku... Udahlah, biarin mereka. Aku nggak punya pilihan. Hidup harus terus jalan. Maaf soal ini. Aku ngerti. Kalau gitu cepat pergi. Aku pergi sekarang. Tapi sebelum aku pergi, aku mau kasih peringatan. Perlakuin abangku dengan baik. Jangan bikin dia menderita lagi. Siapa kamu berani ngatur aku? Oke, ya udah pergi. Abang, nih. Kartu bank ini. Ambil. Ini. Tenang aja. 5 juta di dalamnya. Semua uang halal kok. Berapa? 5 juta. Ngebut dong. Amanshu pasti khawatir. 15 tahun di penjara. Dan kamu masih punya segini? Hei, stop. Ini buat abangku. Aku istrinya. Kasih ke aku sama aja. Waktu kamu siram air ke abangku. Apa kamu pikir kamu istrinya waktu itu? Terus kenapa? Pasangan emang gitu. Udah bertahun-tahun gini. Dia nggak pernah protes. Siapa yang nanya? Orang luar? Abang, biarin aja. Dia yang pegang uang di rumah. Enggak. Kartu ini, kalau bukan buat abangku, aku ambil lagi. Wah, lucu banget. Udah di tanganku. Kamu pikir aku balikin? Ini namanya perampokan. Iya. Terus kenapa? Terus apa? Emang kamu bisa apa? Dengerin ya. Mau burung dari langit sekalipun, begitu masuk rumahku, nggak bakal keluar hidup-hidup. Kalian berdua. Xiaofeng, sudahlah. Turuti aja kata kakakmu. Atau hari ini nggak bakal berakhir baik. Dia adik kandungku. Demi dia, aku nggak mau ribut sama kamu. Hari ini, kasih kartunya ke adikku. Dan aku pergi sekarang, selamanya. Kamu ngancam aku sekarang. Tapi ya, kalau kamu mau aku balikin. Ada caranya. Kamu harus setuju satu hal. Apa? Tulis hitam di atas putih. 5 juta. Dikasih ke kami lewat wasiatmu. Nggak boleh ditarik lagi. Kamu udah kelewatan. Kakak, Ya. udahlah, turuti aja kata mereka. Tulis aja. Ayo. Cuma nama kakakmu yang ada di situ. Oh gitu ya? Mau main-main sama aku? Nggak bisa. Ketiga nama itu harus ada. Kamu. Xiaofeng, udahlah. Turutin aja mereka. Waktu aku meninggal muda, dia yang besarin aku. Aku berhutang banyak sama dia. Aku lakuin ini demi dia. Tapi kamu harus janji, jangan curi uang ini. Aku janji. Tulis. Sekarang, boleh aku kasih kartunya sekarang. Nih. Kamu mau uang kan? Ambil sendiri sana. Kamu. Kamu nipu aku. Kamu beneran ketipu ya? Mama, lihat. Dia kayak anjing. Kita suruh-suruh. Dia seenaknya. Kartu belanja ini bisa dapat diskon bus pakai ini. Udah malam nih. Kamu pulang aja. Kalau telat, kamu ketinggalan bus terakhir. Balikin.
Kakak, balik sini. Mama, ada kartu bank lagi. Kartu lain. Dasar brengsek. Kamu sembunyiin uang dari kita. Dasar nggak tahu diri. Berani kamu khianatin dia. Nggak. Ambil balik kartunya. Kakak. Serahin kartunya sekarang. Kalau enggak, aku paksa kamu. Ini tabunganku. Nggak akan aku kasih ke kamu. Nggak. Ngapain banyak omong? Hajar aja. Berhenti. Berhenti. Siapa kamu? Masuk rumahku seenaknya. Paman Shu, ini salahku. Aku nggak harusnya pergi. Tuan Qin, nggak apa-apa. Awas. Siapa sih kamu? Ini rumahku. Kamu siapa? Dia keponakanku yang Nggak berguna. Apa? Kamu keponakan Paman Shu. Paman Shu, aku salah menilaimu. Kamu pikir kamu siapa? Berani ceramahin aku? Paman Shu menyelamatkan hidupku. Kamu ganggu dia, berarti ganggu aku. Kalian semua nggak akan kumaafkan. Omong besar ya. Kamu tahu anakku kerja sama siapa? Nggak tahu dan nggak peduli. Paman Shu baik banget sama kalian, dan kalian mengkhianatinya. Aku akan memaksamu minta maaf ke Paman Shu. Sekarang, lakukan. Kami minta maaf ke dia. Mimpi kali. Jangan pikir jumlah kalian takutin aku. Lihat dirimu. Bukan dari sini, biar ku beritahu. Di Hai Cheng, kamu pikir bisa jalan-jalan seenaknya? Oh iya, kalau gitu lihat apa yang bisa kulakukan. Ngapain lo? Tahu nggak siapa di belakang gue? Gue bilang, gue nggak peduli. Tadi, kaki kanan lo ninjek Paman Shu kan? Tangkap dia, patahin kaki kanannya. Tunggu. Kalau lo tahu siapa di belakang gue, lo bakal kaget. Hei, sentuh gue, lo mati di sini. Oh iya, sekarang lo bilang gitu, gue jadi penasaran. Gue mau tahu, siapa yang sekuat itu? Ngebekin anak gue. Bos Wu dari Hotel Hai Cheng. Oh gitu, Wuyi, dia lagi. Lo kenal dia? Kenal? Lebih dari itu. Dengerin, gue sama Bos Wu, kita saudara angkat. Kita nggak lahir bareng, tapi kita mati di hari yang sama. Bener. Bos Wu udah setuju. Biar anakku jadi manajer lobby di Hotel Hai Cheng. Kalau kita susah, dia nggak bakal diam aja. Makan boleh apa aja, tapi jaga mulutmu. Ngomong sembarangan, kamu bakal nyesal. Kamu apa takut sekarang? Sekarang berlutut dan sujud 3 kali. Baru mungkin aku lepasin kamu. saranin kalian. Tutup mulut. Ada yang backingnya. Sekarang berani juga, ha? Siapa suruh kamu bicara? Nak, bukannya kamu dekat sama Bos Wu. Telepon dia sekarang. Suruh bawa orang lebih. Ma, Bos Wu nggak kasih nomornya ke aku. Bukannya kalian saudara angkat, nggak ada kontaknya sama sekali? Aku baru dari Hotel Hai Cheng. Coba yang ini. Bos Wu, ini aku. Pak Wu, ini aku. Kamu siapa ini? Ini Sugang. Ada banyak orang-orang nggak tahu diri ini. Mereka ngebully aku. Terus kenapa? Apa urusanku? Emang aku kenal kamu? Bukan urusanku. Mereka ngebully aku. Dan mereka juga nggak hormat sama kamu. Bro, si Sugang ini, dia keponakannya Xu Feng. Kalau kita bantuin dia, kita bisa manfaatin dia buat lawan Xu Feng. Kamu di mana? Oke, gue ke sana. Makasih Pak Wu. Bawa orang lebih banyak. Terus, Kak Wu bentar lagi datang. Suruh dia cepetan. Ada berkas harus kutandatangani. Waktuku. Dia nggak boleh buang-buang. Tanda tangan berkas? Kamu mau kabur kan? Nggak bisa lari. Dengerin, pas Bos Wu datang, kamu bakal diangkut keluar dari sini hari ini. Gue peringatin lo, putus hubungan sama Wuyi sekarang juga. Itu siapa? Lo berani peringatin gue? Lo pasti udah bikin Bos Wu marah. Takut ketemu dia ya. Gue kasih tahu lo. Lo nggak bakal pergi hari ini.
Kalau lo nggak dengerin, gue bakal nyesel. Nyesel. Biar gue perjelas. Gue, Sugeng, sama bosmu, kita saudara seumur hidup. Mau Tuhan sendiri datang hari ini, gue tetap bela bosmu. Bener banget. Pas bosmu datang, kita bakal selesain semua urusan sekaligus. Oh, kita bakal selesain semua urusan. Tapi siapa yang kalah? Belum tentu. Siapa yang mau berurusan sama gue? Siapa yang berani macam-macam sama gue? Pak Wu, akhirnya datang juga. Pak Wu, orang ini sombong banget. Nama lo nggak ada artinya. Siapa? Siapa yang lebih besar dari gue di Haicheng? Dia. Puyi. Ketemu lagi. Pak Wu, ada apa ini? Dia cuma tahu dia bakal mati. Diam! Lo nindas gue bisa diam aja. Tapi Pak Wu ada di depan lo. Masih sok jagoan, lo tamat. Pak Wu, lo ajar orang ini. Tutup mulut lo. Diam. Pakin. Sugeng manggil gue. Ini salah paham. Gue nggak tahu lo ada di sini. Kalau gue nggak di sini, berarti bukan salah paham dong. Enggak. Pakin. Bukan gitu maksudnya. Pak Wu, dia cuma cowok cakep. Kenapa lo takut sama dia? Gue bela lo, Pak Wu. Kenapa lo pukul gue? Lo tahu dia siapa? Dia cuma pengemis dari luar kota yang datang ke Haicheng. Gue kasih tahu lo. Dia dari ibu kota. Ketua grup Jinhai. Pakin. Ketua Qin dari grup Jinhai. Gak pernah dengar. Grup Jinhai itu apa? Lebih gede dari Hotel Haicheng. Kalian berdua, dasar bodoh kalian berdua. Bos Wu, lupain Jinhai atau apalah. Di sini, di Haicheng, ini wilayah lo. Siapa yang lebih gede dari lo? Oh iya, berapa orang? Mereka di mana? Serius. Puyi, lo udah siap rupanya. Pakin. Saya nggak bersalah. Puyi bawa 4. Semua udah dikuasai. Bawa masuk. Baik. Bawa mereka. Lumayan banyak juga. Apa salah gue sama lo? Pakin, saya salah. Pakin, saya cuma orang kecil. Saya nggak tahu apa-apa. Jangan. Ada apa ini sebenarnya? No, jangan. Kita beneran salah pilih lawan ya. Pakin, saya bukan sama mereka. Saya nggak tahu apa-apa. Ampuni kami. Minta maaf ke gue. Lo masih belum kapak juga. Tuan, kami salah. Maafin kami kali ini aja. Sekali aja. Kalian berdua, ini akibat perbuatan kalian sendiri. Pakin, 2 orang ini sekarang milik Anda. Ray, Paman Shu. Gue udah kasih lo kesempatan. Lo nggak menghargai itu. Sekarang, kesabaran gue udah habis. Jangan, Tuan Qin. Ampuni kami. Saya, dalam 3 hari, semua saham saya untuk tuan saya. Iya, saya juga. Tuan Qin, Anda berbuat baik. Kasihanilah. Lepaskan kami kali ini saja. Kamu pikir aku percaya itu? Tuan Qin, harus gimana? Iya, Tuan Qin. Katakan saja. Kami nurut. Udah aku bilang kan, kalau berbuat jahat lagi, kalian akan kehilangan segalanya. Kalian nggak punya apa-apa. Paman Shu yang kasih semua ini. Hari ini, kembalikan semuanya ke Paman Shu. Tapi, Tuan Qin, tunggu. Kalau dikembalikan, Kami harus hidup di mana? Tuan Qin, tolong kasihanilah kami. Nggak mau nurut? Kayaknya kalian perlu dihajar lagi. Jangan lupa, kalian masih utang 30. jangan. Aku kasih. Kenapa? Tanganmu nggak bisa gerak. Perlu kubantu lemaskan? Ini balasannya atas semua kejahatanmu. Kalian berdua, pergi. Aku nggak mau lihat kalian lagi. Penjaga, usir mereka dari kota. Jangan pernah muncul di dekat Paman Shu lagi. Dan kalian? Paman kedua, tolong aku. Aku keponakanmu sendiri.
sekarang minta tolong waktu kamu ngebully Paman Shu tadi. Kamu pikir dia pamanmu? Aku tahu aku salah. Paman, tolong maafin aku sekali lagi. Pak Qin. Nah, anak saya itu keponakan kandung Su Feng. Lagi pula, kita kan masih keluarga. Ribet kecil gini cuma salah paham. Salah paham? Pak Qin, ketemu kartu Bank Pak Shu. Kartu bank ini juga salah paham. Pak Qin, kartu ini Su Feng sendiri yang kasih ke kami. Betul. Dan juga dia sendiri yang nulis. Dia kasih dengan rela. Iya. Lihat nih, tertulis. Ini. Buat orang kayak kalian, surat nggak ada artinya. Kamu. Pak Qin, kalau gitu uang ini kami nggak mau. Pak Qin, tolong lepasin kami. Kami nggak mau. Kamu pikir bayar balik udah cukup? Terus apa lagi? Siapa tadi bilang walau Tuhan turun pun tetap bela Wu Yi? Siapa yang bilang? Bukan aku. Aku, Xiu Gang, dan bosmu. Itu saudara angkat. Walau Tuhan datang hari ini, aku bela bosmu. Tolong, satu kesempatan lagi. Aku salah. Kasih kesempatan, waktu kalian nindas aku. Kalian kasih aku? Berapa kali aku udah peringatkan? Atas hubungan sama Wu Yi. Tanggung omonganmu, terima akibatnya. Kalian berdua, serakah dan picik, pengkhianat egois. Seret mereka keluar, biar mereka rasain hidup jadi pengemis. Ayo, tolong, bilang sesuatu. Kakak, Kakak, jangan bicara. Mereka berdua keterlaluan. Kalau nggak kita hukum sekarang, kamu nggak akan punya tempat di rumah ini. Kali ini, aku nggak akan mundur. Kakak, maafin aku kak. Bawa mereka. Paman, Ampuni kami. ayah. Bangun. Kakak, ambil kartu ini. Uang di sini cukup buat hidup. Kamu pasti baik-baik. Kalau aku bisa, aku akan sering mampir. Jaga diri ya. Paman Shu, ayo pergi. Paman Shu, yang terjadi itu salahku yang harus tanggung. Kamu nggak punya tempat. Aku punya tempat di Haicheng. Tinggal di sana dulu. Pak Qin, kalau bukan karena kamu, aku nggak tahu bakal gimana. Sekarang aku tinggal di tempatmu lagi, aku jadi nggak enak. Paman Shu, di antara kita nggak perlu sungkan gitu. Lagi pula, aku butuh 2 bantuan dari kamu. Kalau aku bisa, aku siap. Yang pertama, 3 hari lagi, kompetisi Chef Grand Prix akan diadakan di Haicheng. Aku harap kamu gabung tim Jinhai Group sebagai penasehat. Pak Qin, tentu nggak masalah. Tapi, aku pernah di penjara. Namaku. Paman Shu, tenang aja. Ada aku. Nggak ada yang ganggu. Oke. Aku janji. Yang kedua, aku punya teman lama. Dia kritikus makanan terkenal. Dia lama kagum sama kamu. Mau ketemu kamu? Teman Tuan Qin, pasti orang baik. Tolong sampaikan ke dia. Apa aja bisa. Aku tunggu dia di sini. Terus aku antar ke sana. Kalian yang maksa aku. Jangan salahin aku kalau aku serius. Ngapain juga ngomong gitu sekarang? Lomba chef 3 hari lagi. Kalau kita menang gelar chef, kita bisa bangkit lagi. Kita aja nggak punya hotel sekarang. Gimana mau ikut lomba? Aku kenal orang besar di Haicheng. Kalau dia bantu kita, semua ini bukan masalah. Dalam 3 hari, aku bakal bikin Sikin itu hancur total. Bos Long, sejak Anda bilang mau ikut kontes chef, hotel kita udah latihan siang malam. Tapi dibanding bubur Pak Shu, kita masih belum sampai. Ya, Sayang banget. Pak Shu udah pensiun dari dunia masak. Bos Long, Wu Yi dan Wang De dari Hotel Haicheng. Wu Yi dan Wang De. Mereka berdua, bukannya mereka murid Pak Shu. Suruh masuk. Baik, Pak. Hotel Haicheng kalian dan hotel imperial kami selama ini nggak pernah ganggu satu sama lain. Mau apa kalian? Bos Long, kami mau minta. Bos Long, kami datang untuk tawarkan deal. Deal?
Kalau gitu kalian berdua pergi aja. Kalau Pak Shu yang datang sendiri, mungkin aku pertimbangkan. Bos Long, kami berdua adalah satu-satunya 2 murid guru kami. Dan buku resep guru ada di sini. Resep Dewa Koki. Bos Long, ya. Tapi gini, rahasia utamanya ada di kepala kami. Bos Long, jadi gimana menurut Anda? Kalau gagal, kau tahu risikonya. Saya tahu, kalau kami nggak menang gelar Dewa Koki, terserah Anda mau apa. Bagus. Kali ini aku percaya. Kompetisi ini, kedua pihak ikut serta. Gelar Dewa Koki kita bagi. Terima kasih, Bos Long. Sekarang kita kerja. Siap, Bos. Ini dia, kunci dapur dan gudang. Kalian punya 3 hari. Cari bahan-bahan dan susun tim, itu urusan kalian. Jangan kecewakan Bos Long. Paham. Kami nggak akan mengecewakannya. Halo Pak Shu, Paman Shu. Ini tim koki terbaik dari Jinhai Group. Semua dipilih dari seluruh penjuru negeri. Kerja bagus semuanya. Paman Shu, Anda legenda. Kasih kata-kata dong. Waktu aku mulai masak, guruku ngajarin makanan itu segalanya. Kalau pelanggan udah percaya sama masakan kita sebagai koki harus selalu masak dengan hati yang bersih. Pak Shu, untuk jadi koki hebat kayak Anda, kami harus gimana? Satu aturan, latihan bikin sempurna. Baiklah, kembali kerja. Mulai sekarang, semua ini ikutin Paman Shu. Apapun yang dia butuh, penuhi semuanya. Siap, Pak Kin. Jaga bahan-bahannya. Siap, Bos. Pak Shu, udah bertahun-tahun ya. Apa kabar? Kali, baik-baik kan? Oh iya, bisa tolong cariin barang-barang ini yang didaftar? Bisa. Pak Shu, beli sebanyak ini. Kayaknya mau comeback nih. Enggak juga. Cuma, bantu teman aja. Pak Shu teman lama. Kasih dia yang paling bagus aja. Siap, Bos. Pak Shu, coba lihat. Terima kasih. Hey bos, Gue ambil semua yang di sini. maaf, gue ada pelanggan lain. Pelanggan mana yang lebih penting dari kita? Punya duit kan? Kenapa nggak diambil? Shu. Tuan. Kalian berdua lagi. Makin, bukannya udah gue suruh pergi dari kota. Kami nggak tahu lo di sini. Tapi pergi sekarang. Lanjutkan. Tunggu, enggak. Kita kerja sama Tuan Long sekarang. Naga pun harus tunduk sama ular lokal. Lagian Kin nggak ada di sini. Emang kenapa kalau dia ada? Ruyi, lo mau apa? Semua yang di sini, gue mau semuanya. Lo? Maaf, Tuan. Kita berdua sekarang kerja sama Tuan Long. Dia Long dari Imperial Hotel. Kita kerja sama dia. Tuan, kalau lo ada masalah, ngomong langsung bicara sama Pak Long. Pak Long yang nerima kamu. Itu bukan wewenang saya, tapi soal belanja. Siapa cepat dia dapatkan? Ya, dalam bisnis. Yang penting, duit masuk. Siapa cepat dapat, peduli amat. Gue bayar lebih, beres. Dasar tua bangka. Dengerin. Semua barang di sini. Kita bayar 2 kali lipat. Pak Wu, Rasyu duluan datang hari ini. Cuma karena bayar lebih, kita nggak bisa langgar aturan. Oh ya, jadi kamu nggak hormat sama Pak Long, hah? Ya udah, gue telepon dia, bilang sendiri. Pak, tunggu. Pak Shu, soal ini. Pak Li, nggak apa. Ayo pergi, coba yang lain. Yang lain? Itu juga gue punya. Tapi kamu kan nggak tahu kita mau kemana. Nggak tahu. Kemanapun kamu pergi, aku ikut. Nggak ada aturan yang bilang, aku nggak boleh belanja di tempat yang sama, kan? Kamu cuma mau ganggu kita.
Ya, kalau menurutmu begitu. Mungkin iya. Bos, Teh puer baru ini. taruh di mana? Pak Lee, aku ambil semua tehnya. Baik. Bos, teh ini. Aku bayar 3 kali lipat semuanya. Wuyi, kamu nggak bisa masak pakai daun teh. Buat apa? Tuan Long suka banget teh. Aku beliin buat dia. Ada masalah? Beli bahan masakanmu, aku nggak larang. Tapi beli semua tehnya juga. Itu keterlaluan kan? Kalau Tuan Wu berbisnis, kamu nggak berhak ikut campur. Kamu tahu dia siapa? Dia itu koki terkenal dunia dari negara kita. Su Feng. Tuan Shu. Minta maaf sekarang. Tuan. Tuan Shu, maaf. Nah gitu dong. Jadi ini? Teh ini... Nih. Tumpah. Teh semahal ini tumpah. Kayaknya hari ini yang nggak hormat sama Tuan Long. Makin banyak aja. Maaf. Udah buang teh sebagus ini. Lu pikir maaf aja cukup? Terus lo mau apa? Teh ini. Gue yang bayar. Tadi anak buah gue ngatain lo. Dan dia udah nunduk minta maaf. Sekarang orang lo numpahin. Teh mahal gue. Cuman satu maaf. Nggak adil dong. Lu harus minta maaf ke kita. Lo mau gue minta maaf? Nggak mau. Boleh juga. Gimana? Bayar gue 2 kali lipat harga tehnya. Bayar. Teh ini, Bos Lee yang jual kayak lo, rusakin tehnya, dia ganti rugi. Tapi, bayar ke Bos Lee, bukan ke kalian. Oke deh. Bos, bilang dong, ini teh siapa? Diam aja. Berarti setuju. Yang bayar mahal menang. Wuyi, lo beneran mau cari ribut sama gue? Apa? Jangan bilang lo nggak sanggup bayar. Gue kasih lo jalan keluar. Berlutut. Pungut semua teh ini buat gue. Gue bisa minta senior. Maafin lo. Tidak bagus. Lo mau gue berlutut? Kayaknya kalian berdua masih belum kapok ya? Lo sama si Kian itu, cara kalian ngejelekin gue. Gue ingat. Jelas banget. Su Feng, hari ini lo berlutut sendiri. Atau kita bantuin lo. Berhenti. Kirain itu Kian. Kamu siapa? Aku teman Pak Shu. Kalian ngapain? Kami ngapain? Bukan urusanmu, Pak Tua. Aku bela yang benar. Kalian nindas Pak Shu. Aku nggak bisa diam aja. Diam lo. Ikap. Tangkap dia. Coba aja. Siapa berani? Beruntung lo, Pak Tua. Jangan dekat. Ayo pergi. Pak, kamu siapa? Pak Shu. Saya Zhou Haoyang, Pakin dari Jinhai yang kirim untuk cari Anda. Jadi kamu yang Pak Kin sebut yang terkenal kritikus makanan ya? Cuman pujian dari teman-teman. Soal hari ini, lo kasih Pak Zhou. Itu udah kewajiban saya. Bukan cuma Anda. Kalau mereka nindas orang lain, saya juga nggak akan diam. Kamu orang baik. Apa katamu? Wuyi sama Wang De masih di sini? Mereka nindas Paman Chu. Ayo. Paman Shu. Aku dengar kamu ketemu Wuyi. Kamu oke? Hari ini, berkat bantuan Tuan Zhou, aku baik-baik. Tuan Zhou, terima kasih. Nggak usah, Tuan Qin, Tuan Shu. Kisah kalian berdua. Aku udah dengar kebaikan Tuan Shu waktu itu. Dan Tuan Qin membalas budi. Kisah kalian berdua benar-benar mengharukan. Kayaknya teman muda pilihanku emang nggak salah. Itu cuma hal yang wajar dilakuin. Tapi Paman Shu, Wuyi sama Wang De gabung sama Bos Long. Mereka wakili Imperial Hotel di lomba chef. Ini bikin kita repot. Tuh, mereka cuma murid-muridku. Yang mereka tahu, aku tahu. Yang mereka nggak tahu, aku juga tahu. Tuan Qin, ada aku, tenang aja.
Bos Long, kita berdua akhir-akhir nyari ke seluruh kota Hai. Beli semua bahan terbaik yang bisa kami temuin. Bos Long nyuruh kalian berdua buat ngurusin belanjaan, tapi buat satu kompetisi. Perlu ya, sebanyak ini barang mewah. Bos Long, kami beli semua ini. Pertama, buat persiapan kompetisi Chef Grand Prix. Kedua, ini buat monopoli bahan-bahan berkualitas di pasaran. Biar saingan nggak punya bahan buat dipakai. Itu menguntungkan kita dong. Oh gitu ya. Ntar juga kalian. Kerja sama Bos Long. Harus total dong. Bagus. Menangkan gelar chef itu. Dan gue kasih kalian masing-masing 10 juta sebagai bonus. Makasih, Bos Long. Gue denger kritikus makanan terkenal Zhou Haoyang datang ke kota Hai. Waktu kalian belanja, ketemu dia nggak? Enggak, Bos. Bos Long, maksudnya? Dia ada di kota Hai. Mungkin buat jadi juri di kompetisi ini. Kalau kalian ketemu dia, jangan bikin dia kesel. Tenang, Bos. Kita berdua ini tahu cara bersikap baik kok. Kompetisi Chef Negeri Naga diadakan hari ini di kota Hai. Chef terkenal dan pecinta kuliner. Nama-nama top semua ada di sini. Luar biasa. Tempat ini jauh lebih mewah dari waktu aku ikut lomba. Dulu, zaman udah banyak berubah, ya. Lihat, itu Xu Fang, si dewa chef kan? Dia udah keluar penjara. Dan dia bareng bagian dari grup Jin Hai. Mantan dewa chef Xu Feng sudah tiba di lokasi. Senior, itu mobil grup Jin Hai kan? Kayaknya si Kin itu juga datang. Kita sekarang kerja untuk grup di Hao. Santai aja. Senior, orang tua itu kok kayak kenal ya? Tunggu di sini aja. Wah, dunia sempit, ya. Pak tua. Ketemu lagi? Kalian berdua lagi? Apa gak ada pengawal hari ini? Gue peringatin lo. Mundur. Peringatin gue? Ingat kata-kata gue, jangan macam-macam. Kayaknya ingatan lo nggak bagus, ya. Ajar dia. Jangan sentuh gue. Lo tahu gue siapa? Gue nggak peduli. Ada orang datang. Lepasin. Cepat ke toilet. Jalan. Pak Shu, Anda hadir di kompetisi ini. Siap umumkan ke dunia. Kalau Anda kembali, Pak Shu, kenapa Anda nggak Pilih Hotel Haicheng milik Anda. Tapi pilih, Jin Hai Group punya Pak Kin. Pak Shu, kenapa cerita di balik hubungan Anda dan Pak Kin? Kali ini, Pak Shu hadir sebagai penasihat untuk Jin Hai Group. Soal saya dan Paman Shu. Kita bahas nanti. Sekarang tolong minggir dulu. Kami harus persiapan sekarang. Halo? Oke, paham. Apa? Senior, Chai Wu baru telepon. Katanya Master Long lagi sibuk. Dia bakal tolak. Bagus banget itu. Master Long emang jago, tapi dia main sesuai aturan. Tanpa dia di sini, semua keputusan ada di tangan gue. Gelar Dewa Koki punya kita. Bener, senior. Tapi lihat sekeliling. Hari ini banyak banget yang berbakat di sini. Terus kenapa? Kita punya resep Dewa Koki. Kecuali Xu Feng muncul. Sisanya bukan apa-apa. Kompetisi ini cuma formalitas. Senior, ada apa ini? Xu Feng? Pak Shu, Pak Kin, silakan. Itu Pak Shu kan? Lama nggak tuh? Semuanya. Udah lama ya? Pak Kin, dengan bantuan Pak Shu, kayaknya Jin Hai Group bertekad meraih gelar chef kali ini, ya kan? Kali ini, Jin Hai Group. Berarti menang. Aku nggak yakin, tuh. Wuyi, Wang De. Kalian berdua lagi. Pak Shu, bukannya mereka berdua, murid Anda. Dua pengkhianat ini udah diusir dari dulu. Guru, nggak perlu sekeras itu dong. Kami kerja untuk Bos Long sekarang. Kedengarannya, kamu nyindir Bos Long. Ngambil sampah buanganmu. Mungkin. Apa yang Bos Long lakuin? Bukan urusanku, nggak peduli. Tua, kamu di penjara 15 tahun. Baru keluar. Hak apa yang kamu
Hanya untuk ikut. Permisi, kami udah rekrut Pak Manshu sebagai penasihat Jinhai Group. Atau Jinhai Group juga nggak berhak. Oke, kita lihat aja nanti gimana hasilnya. Yakin kalau udah selesai, jangan nyesal. Kalian yang bakal nyesal. Kali ini, aku bakal hancurkan kalian total. Semuanya, pertandingan malam ini dimulai sekarang. Semua tim, laporkan hidangan kalian. Senior, peserta lainnya. Bukan ancaman, tapi grup Jinhai. Ada bantuan Xu Feng. Gimana dong? Kenapa khawatir? Kita punya resep Dewa Koki. Tapi kan resep Dewa Koki ditulis sama Xu Feng sendiri. Ya udah, kita pilih yang paling susah. Xu Feng di penjara 15 tahun. Dia nggak bisa ingat setiap detail kecil. Kalau dia salah sekali aja, kita pasti menang. Senior, jadi hidangan mana yang dipilih? Bubur 8 harta, pakai beras terbaik, dan bahan langka dari laut dan darat. Cuma dari bahannya aja. Kita udah tunggu duluan. Siap, senior. Ayo mulai. Hotel Imperial, laut dan darat. Bubur 8 macam. Hotel Imperial, hidangan mereka untuk ronde ini adalah bubur 8 macam laut dan darat. Bubur 8 macam ini, dulu hidangan istana kerajaan. Bahan-bahannya aja udah jutaan. Dan tekniknya nggak gampang. Kayaknya Hotel Imperial serius banget kali ini. Pak Manshu, mereka pilih bubur itu. Kita bikin apa? Bahan yang aku minta. Udah siap. Kasyu atau Imperial Borong. Semua bahan langka. Kita Telepon kantor sekarang. Suruh kirim bahan dari markas kita. Pak Kin, cuaca buruk di Haicheng hari ini. Helikopter nggak bisa terbang. Apa? Tenang, Pak. Kita cuma butuh biji-bijian dan beras. Cuma biji dan beras? Kompetisi ini soal kemampuan, bukan bahan. Kita pilih bubur 5 biji-bijian. Aku percaya Pak Manshu. Grup Jinhai, bubur 5 biji. Hidangan grup Jinhai untuk lomba adalah bubur 5 biji. Tim lain bawa hidangan jamuan negara. Tapi grup Jinhai malah pilih bubur 5 biji. Iya, itu sih sombong banget. Xu Feng bisa beneran berhasil nggak ya? Coba biji-bijian biasa jadi hidangan mewah. Bubur 5 biji-bijian. Pak Xu, kamu udah gila ya? Lombanya belum mulai. Jangan senang dulu. Senior, Xu kelihatan pede banget. Jangan-jangan dia punya rencana lain. Rencana cadangan. Lawan trik-trikku. Nggak bakal ngaruh. Pak Zhao. Pak Wu, ada perlu apa? Tolong dong. Zhao, tapi kompor ini kayak aneh. Nanti, kasih kompor ini ke grup Jinhai. Bisa kan? Siap, Pak Zhao. Pergi. Tamu dan juri udah datang. 3 dari 4 juri. Kazuo Hoyang belum ada. Telepon dia. Nggak diangkat. Udahlah, ini acara live global. Kita nggak bisa tunda. Semuanya, waktunya mulai. Semua tim, silakan menuju ke dapur hotel untuk lomba. Sutradara, ganti layar ke dapur hotel. Pak Kin, makanannya siap. Ashu, kamu nggak beneran pakai ini buat lomba kan? Pak Kin, aku yakin hari ini perwakilan grup Jinhai bakal hancur gara-gara dia. Kalian berdua, diam. Pak Manshu, ini apa? Baunya unik. Ini herbal yang aku tanam waktu di dalam. Tambahin ke bubur, bisa nambah energi dan darah. Dan detox. Oh gitu. Perhatian banget. Cuma gimmick. Pak Kin, kompor kita rusak. Apa? Bos Kin, udah saya coba. Gak mau nyala. Gimana nih? Kompornya rusak. Hari ini, nasib lagi nggak berpihak sama kamu. Kalian
Kita butuh kompor baru. Tentu saja, tapi Boskin, ganti kompor. Butuh waktu. sekitar 2 jam. Selama itu, nggak ada cadangan. Harus beli dulu. Jadi, mohon sabar ya. Ada satu di sini, bisa pakai. Tasyu, itu kompor api besar. Buat tumis. Kalau bubur, butuh api kecil. Api kecil ada caranya sendiri. Api besar juga ada caranya. Kita bisa atasin. Nggak ada waktu, percaya. Oke, jalan. gimana bikin bubur pakai api besar? Lihat dia sok tenang banget. Kita lihat berapa lama dia bisa terus acting kayak gitu. Waktunya hampir habis. Sajikan bubur seafood 8 rasa. Siap disajikan. Beneran 8 rasa. Wanginya enak banget. Aku ngiler nih. Ada yang gosong. Mereka gosong buburnya. Kompetisi sebesar ini. Dan kamu gosong masakannya? Maaf, Chifu. Waktu habis. Sajikan. Aroma biji-bijian yang kayak ini dicampur dengan wangi segar rempah-rempah. Chef Naga, cuma biji-bijian biasa. Dan dia berhasil lakuin ini. Mereka beneran berhasil. Taruh hidangan kalian di troli, lalu kalian boleh keluar dapur. Senior, kita gimana sekarang? Santai, serahin ke gue. Ciao. Pak Wu, soal Jinhai itu bukan salah saya. Gue tahu. Tapi gue perlu satu bantuan lagi. Masukin ini ke panci mereka. Pak Wu. Ini Tenang aja. Cuma bikin mencret doang. Ini. bayar ekstra. Oke. Serahin ke gue. Lo keluar. Satu rempah gue ketinggalan di dapur. Teman Shu, duluan aja. Gue ambil. Pakin, perlu bantu. Gue oke. Hati-hati, Pak. Semua hidangan dari setiap tim udah tersaji di sini. Nah, momen yang ditunggu-tunggu udah tiba. Gelar Master Chef. Siapa yang bakal bawa pulang? Kali ini, kita pasti menang. Kalau kamu mundur sendiri, masih bisa. Jaga muka. Menang atau kalah, Juri yang tentuin. Ayo taruhan. Aku tantang kamu. Oke. Kalau kalian kalah, kalian berlutut dan sujud. Kalau kalian yang kalah, kalau kami kalah, kami berdua bakal pergi dari Haichang dan nggak akan balik lagi. Kurang. Kalau kalah, kamu harus bilang ke semua orang soal kejadian 15 tahun lalu. Bersihkan nama Paman Shu, senior. Kita nggak perlu ini. Udahlah. Oke. Aku terima syaratmu. Senior. Tenang aja, aku punya cara. Mereka nggak bakal menang. Para juri, silakan cicipi hidangan dari Hotel Dihao. Bubur mewah laut dan darat. Para juri, silakan beri nilainya. 10 poin. Semua juri, kasih nilai sempurna. Jadi, nilai rata-ratanya Juga 10. 10 poin. Rekor baru pecah. Luar biasa. Sepertinya MasterChef tahun ini udah pasti menangnya. Hotel Dihao dapat nilai sempurna sesuai aturan. Dalam kompetisi ini, gelar Master Chef jatuh ke... aku mau tanya. Apa lagi yang kamu ragukan? Juri belum nyobain bubur Jinhai. Hei Kin,
Kamu tuli atau emang bodoh? Bubur kami dapat nilai 10. Nilai tertinggi. Nilai sempurna. Menurutmu, perlu dinilai lagi? Gimana kalau bubur kami juga dapat 10 sesuai aturan? Kalau seri, harus ada penentuan. Kamu cuma cari ribut. Santai, bubur campuranmu nggak bakal dapat nilai sempurna. Yakin? Dia ada benarnya. Para juri, bagaimana menurut kalian? Menurutku, bubur seafood mewah dari hotel di Hau udah sempurna. Nggak perlu nilai yang lain. Sama sekali nggak. Betul Pak Kin. Kali ini ya sayang sekali. Tapi semoga lain kali grup Jinhai bisa lebih baik. Pembawa acara, kamu bukan pemenangnya. Kalau begitu, tunggu. Sekarang, aku ragukan keadilan juri. Ekin, pikir baik-baik. Semua orang di sini kritikus makanan top yang sangat dihormati di industri ini. Kalau kamu ragukan mereka, kamu bikin musuh seluruh industri. Aku nggak mau cari musuh. Aku cuma curiga. Ada yang memihak kamu. Makin, itu keterlaluan banget. Kamu meragukan keahlian kami. Aku bersumpah demi karirku. Aku nggak pernah memihak siapapun. Kenapa mereka? Ada apa ini? Apa yang terjadi? Kayaknya keracunan. Panggil ambulans? Nggak sempat. Bubur kita ada herbalnya. Herbal detox. Pasti mereka. Perutku sakitnya hilang. Beri ini. Luar biasa. Dan wangi banget. Rasanya juga enak. Kok bisa? Wuyi, aku tahu kamu brengsek. Tapi nggak nyangka kamu racunin buburnya. Buktinya apa? Sebelum mereka sakit, mereka cuma makan buburmu. Konyol banget. Segila apa kita racunin bubur sendiri? Siapa tahu? Ke sini dulu. Senior, gimana ini? Yang senahin bukti? Nggak ada bukti. Kamu cuma fitnah aku. Aku punya bukti. Aku bongkar Wuyi. Ngapain kamu? Aku bakal bongkar semuanya. Wuyi di bawah mangkuk. Kasih aku kartu bank. Itu fitnah. Pikir baik-baik. Akui kamu ambil uangku. Dan kamu bakal hancur. Aku juga punya kartu. Aku juga punya... Ya ampun, Wuyi benar-benar licik. Para juri terima suap. Skandal. Ini skandal paling gede sepanjang masa. Kamu rela korbanin reputasimu. Cuma buat khianatin aku? Kamu udah kehilangan semua dukungan. Kami taruhan nyawa demi kamu. Tapi kamu racunin kami. Bunuh kami. Pak Shu selamatin nyawa kami. Kami di pihak dia. Kamu pikir kami kayak kamu? Dasar nggak tahu terima kasih. Gimana Xu Feng selamatin kalian? Racunnya cuma bikin kram doang. Nggak bakal bunuh kalian. Jadi, kamu ngaku kamu yang lakuin? Kak, kamu... Kak, kok... Pak Zhou. Mana sisa racunnya? Aku nggak meracuni siapapun. Mana aku tahu? Kamu baru aja ngaku sendiri. Udah aku rekam. Mau dengar? Kakak senior. Kenapa buru-buru? Jin, itu cuma salah ngomong. Tanpa saksi atau bukti, ini cuma fitnah. Pak Kin, di tempat sampah dapur, kami nemu ini. Wuyi, kamu pikir bisa menyangkal ini? Barusan, di tempat sampah dapur, sisa racunnya ditemukan. Terus kenapa? Cek rekamannya. Ada kamera di dapur. Buka rekamannya, nanti kelihatan. Aku yang lakuin atau bukan. Udah kami cek rekaman lombanya. Nggak ada. Staf hotel nggak meracuninya. Terus? Apa mau bilang orang kamera itu disuap aku juga? Kamu pikir trik ini bisa selamatin kamu? Bawa dia masuk. Tuan Qin, saya salah. Tolong ampuni saya. Bicara. Saya bicara. Wuyi bayar saya.
buat racunin bubur Anda. Saya kacau dan salah orang. Oh iya, juga kompor Anda rusak. Saya yang lakuin, sengaja kasih ke Anda. Apa-apaan? Aku kenal kamu. Mungkin ini kartu dari Wu Yi. Sama kayak yang dia kasih ke juri. Juga. Biar gampang. Saya suapin beberapa orang lain juga. Mereka bisa jadi saksi, Tuan. Kau menang hari ini, Kin. Bodo amat, gue nggak mau gelar sialan itu. Mau kabur? Tangkap dia. Takin. Ini bukan urusan gue. Udah jelas, skor pertandingan ini nggak adil. Gimana ini? Yakin, yang terjadi hari ini nggak pernah terjadi. Gimana kalau kita tanding ulang? Apa? Tanding ulang? Atau kita nggak penting? Enggak. Menurutku, Pak Shu bisa ubah bahan sederhana. Jadi, seni kuliner sejati. Gelar Dewa Koki. Harusnya untuk dia. Yakin, pendapat Anda? Paman Shu, gimana? Keadilan bicara sendiri. Gimana kalau semua yang hadir voting aja? Oke, gue pilih Pak Shu. Sama Pak Shu. Gue juga pilih Pak Shu. Ada yang mau lo bilang? Walau kita nggak dapat gelar Dewa Koki, Xu Feng nggak pantas. Kalian semua bukan ahli. Cuma beberapa kata langsung pada percaya. Gue mau ahli beneran yang nilai. Tapi semua ahli top negeri naga ada di sini. Salah. Ada 4 juri hari ini. Cuma 3 yang datang. 1 nggak ada. Itu Zhou Haoyang. Kenapa Pak Zhou belum datang? Sebelum pertandingan, kita udah hubungi Pak Zhou. Tapi dia nggak angkat. Mungkin dia nggak datang. Setahu saya, Pak Zhou itu orang paling berpengaruh di industri makanan kita. Saya minta kita tunggu Pak Zhou dulu buat ambil keputusan. Bu Yi, ini nggak masuk akal. Kenapa? Takut Pak Zhou bakal kasih gelarnya ke orang lain. Pak Zhou datang. Pak Zhou udah tiba. Saatnya bangun dari mimpimu. Bukan kamu yang harus bangun. Kalian berdua kenal saya? Kamu Zhou Haoyang? Kok bisa dia? Pak Zhou, ini Pak Qin, 2 bajingan ini udah hajar Pak Zhou dan ngunci dia di toilet. Apa? Mereka biadab. Kamu tahu siapa? Pak Zhou itu nekat banget. 2 orang ini harus dihukum. Berat. Ketua Zhou. Ini semua salah paham. Ketua Zhou, pas banget. Kita lagi bahas gelar chef malam ini. Pendapat Anda? Semuanya. Saya tahu apa yang terjadi hari ini. Pak Shu punya skill hebat. Dan saat juri memihak lawannya, dia merelakan dan menyelamatkannya. Sikap mulia itu langka. Jadi, menurut saya, gelar chef malam ini harus jatuh ke Pak Shu. Tunggu dulu. Pak Long datang. Jangan macam-macam. Tunggu, dia yang backup Uyi. Bos Long, akhirnya datang juga. Bos Long, Anda datang. Mereka ini keroyok kita. Ini bukan cuma soal kita. Mereka nggak hormat sama Anda. Oh iya, coba lihat siapa yang berani bikin masalah di wilayah gue. Bos Long, apa yang mereka lakuin? Semua orang di sini lihat. Benar atau salah, orang bisa nilai. Tah, Pak Qin. Di ibu kota, Anda cukup sukses ya. Tapi saya ingatkan, ini kota Hai. Di sini, siapapun orangnya, semua kasih saya hormat. Tapi kayaknya Pak Qin hari ini nggak berniat kasih saya hormat itu. Bos Long, yang terjadi hari ini bukan salah Qin. Cuma 2 orang ini udah kelewatan, bikin orang marah.
Kalau kami menyinggung, saya datang untuk minta maaf, Tuan. Pak Shu, kenapa di sini? Boslong. Shufeng benar. Si Qin yang di sini, dia bantu mereka. Dia dalang di balik semua ini. Bukannya dia majikan kalian? Bos Long, orang kayak dia. Buta dan bodoh banget. Berani macam-macam sama Anda. Dia bukan majikan kami. Udah kami tendang dia. Keluar ke jalanan. Boslong, hari ini mereka bikin malu hotelmu. Bikin malu Anda. Nggak bisa dibiarin gitu aja. Betul. Kita harus patahkan kaki mereka dulu. Kasih lihat apa? Akibatnya macam-macam sama Bos Long. Dasar brengsek. Gue patahkan kaki lo duluan. Kenapa emangnya? Pak Shu, soal hari ini, saya berhutang pada Anda. Tolong bangun, Tuan Long. Nggak apa-apa. Tidak, Tuan Long. Kami kerja keras buat Anda. Kenapa begitu? Kenapa? Pak Shu sembuhkan perut saya. Dia selamatkan saya, dan saya percaya mereka. Kalian berdua brengsek. Apa? Shufeng. Gimana kamu selamatkan banyak orang? Sekarang kalian berdua tahu seperti apa karma itu kan? Ayo. Dua bajingan ini, bawa mereka pergi. Tunggu dulu. Bos Qin. Tuan Long, dua orang ini masih harus mengaku. Apa? Kalian nyembunyiin lagi? Dari saya? Saya baru dapat bukti ini. Ini soal kejadian 15 tahun lalu. Paman Shu dijebak oleh mereka berdua dan dipenjara. Apa? Pak Shu masuk penjara dan dia dijebak. Pak Shu yang besarin mereka berdua. Dia yang besarin mereka berdua. Dua orang ini, mereka benar-benar busuk sampai ke tulang. Tuan, kami salah. Tolong ampuni kami. Dengerin apa kata semua orang. Kamu pikir aku harus maafin kalian? Kalau kamu di posisiku, apa kalian bakal maafin diri sendiri? Ayo. Bawa dua orang ini pergi. Cayu, Bu. Kurung mereka terus. Siap, Bos Long. Jalan. Pak Shu, hari ini Anda udah hukum para pengkhianat dan bersihin nama Anda setelah sekian lama. Anda udah terbukti bersih. Ini benar-benar berkah ganda. Pak Shu, koki utama malam ini adalah Anda. Koki utama. Terima kasih semuanya. Paman Shu, selagi kita di sini, saya mau mengundang Anda jadi mitra grup Jinhai. Pak Qin, saya udah putuskan mau pensiun. Saya tahu, saya carikan villa bagus. Anda bisa pensiun tenang. Dividen saham Anda, saya kirim tepat waktu. Baik sekali. Tapi Jinhai Group, perusahaan makanan terbesar di negeri ini dengan keuangan saya. Memang aja, investasinya cuma $1. $1? Paman Shu, waktu saya kelaparan, Anda kasih saya bakpao. Cuma minta $1. Nah, $1 itu dihitung sebagai investasi Anda. Saya yang tanggung. Oke, setuju. Bos kelima. Ayolah, bro. Biarin kita kabur dari sini. Mau nyogok? Bos Long sendiri yang bilang suruh awasi kalian ketat. Bro, dengerin dulu. Kita berdua buat Bos Long. Darah dan keringat. Terus dia buang kita. Dan lo tahu nggak, suatu hari lo juga bakal bernasib kayak kita. Terus kayak gitu, kenapain setia sama dia? Kan? Gue emang nggak banyak sekolah. Tapi gue paham banget artinya kesetiaan. Lo pikir gue pengkhianat kayak kalian berdua? Hajar mereka sampai babak belur.